Latar belakang terbentuknya BPUPKI. Jepang memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi masih menurut kekuasaannya. Ketika dicoba untuk dicetuskan, perang justru direalisasikan. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941. Jepang dengan sigap langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Filipina Januari 1942, Singapura Februari 1942. Segalanya dikuasai sampai giliran Indonesia pada tahun 1942. Sebenarnya, kedatangan Jepang sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali. Terbentuknya BPUPKI. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration. Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersama dengan kibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, Undang-Undang Nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokoritsu Junbi Chosakai. Maksudnya dan tujuan dibentuk BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang benar. Sidang pertama BPUPKI. Sidang dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan secara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri berdasarkan 3 teori berikut. Teori pertama, sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke, dan H.J. Lasky. Ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial gaya sendiri mengedepankan kepentingan individu. Teori kedua, kelas teori atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Teori ketiga, negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik. Menurut Supomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga, negara integralistik atau negara persatuan, wilayah yang satu untuk semua orang. Usulan dari I.R. Soekarno, Abi Kusno Joksorosojoso, M. Sutarjo,
Ki Bagus Hadikusumo, Abikusno Jokrosojoso, dan Lim Kuen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofise, Grundzüge atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan. 2. Internasionalisme yang didasari kemanusiaan. 3. Musyawarah dengan mufakat atau maupun perwakilan. 4. Kesejahteraan nasional. 5. Ketuhanan melalui kebudayaan. Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila, sosiodemokrasi, sosioketuhanan, dan demokratis. Usai sidang tersebut, dilanjutkan dengan masa reses yang dilaksanakan antara sidang pertama dan sidang kedua. Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang. Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya. Padahal pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Ir Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, meliputi Ir Soekarno sendiri, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis Sutarjo, Awashid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Yamin. Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, beranggotakan Soekarno, Wasid Hasim, Mr. Maramis, Mr. Soebarjo, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Joko Sujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambul, tepatnya pada alinea keempat. Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10 sampai 16 Juli membuahkan beberapa keputusan, yaitu dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan Piagam Jakarta. Bentuk negara Indonesia adalah republik berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir. Wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timur Timur dengan 33 suara tanda setuju. Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut. Ir Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar. Dr. Muhammad Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan. Abikusno Joko Sujoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air. Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk perancang HAM, bentuk negara, dan pimpinan negara beserta isi BPUPKI dibubarkan. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan UUD telah selesai. Kemudian, Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagai berikut. A. Insinyur Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yakni PPKI bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua. B. PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945. C. Pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat atau tidaknya proses.
PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tepat setelah BPUPKI dibubarkan, panjangan dari PPKI ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jundi Kai. Ketua dari PPKI yaitu Insinyur Soekarno. PPKI mempunyai kewajiban yakni meneruskan hasil pekerjaan dari BPUPKI sehabis BPUPKI dibubarkan oleh Jepang bertepatan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI awal mula pembentukan PPKI memiliki 21 anggota, tetapi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang, PPKI diam-diam menambahkan 6 orang anggota lagi. PPKI ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian itu dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Dr. Rajiman Weddiondiningrat. Tujuan dibentuknya PPKI ialah agar menarik belas kasih golongan ataupun tokoh-tokoh penting di Indonesia agar mau menolong Jepang dalam Perang Pasifik yang terjadi pada tahun 1943. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk berikan kebebasan pada Indonesia lewat kesepakatan Kyoto. Badan ini menyelenggarakan berbagai sidang guna mencapai tujuan dari PPKI tersebut. Berbeda halnya dengan tujuan BPUPKI, yang masih ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. PPKI justru sudah lepas dari campur tangan pemerintahan Jepang. Setelah selesai melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia, maka PPKI resmi dibubarkan tepat pada tanggal 29 Agustus 1945. Pembubaran PPKI berbarengan dengan pembuatan serta inaugurasi Penelitian Nasional Indonesia Pusat serta Provinsi buat meneruskan konsep aturan pemerintah berikutnya. Adapun tujuan dari pembentukan PPKI ialah untuk meneruskan pekerjaan dari organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam menyiapkan agenda pergerakan proklamasi kemerdekaan. Tujuan PPKI ini yang sangat penting yaitu menyiapkan kebebasan Indonesia atas penjajahan Jepang. Tidak hanya itu saja, PPKI juga dibangun untuk melaksanakan berbagai aturan negara serta membuat bentuk negara seperti wilayah negara. Tujuan dibentuknya PPKI ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu menciptakan Indonesia sebagai negara yang merdeka atas penjajahan serta berkuasa tanpa campur tangan dari negara lain. Sidang PPKI 1. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Berikut beberapa hasil sidangnya. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum disahkan, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah dirancang oleh BPUPKI. 2. Revisi bagian dari Piagam Jakarta. Berikutnya, dilakukan juga sedikit revisi atau perubahan dari Piagam Jakarta. Adapun kalimat yang diganti adalah ketuhanan dan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil sidang yang berikut adalah mengangkat presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam hal ini, keduanya terpilih secara aklamasi untuk menjadi pemimpin Indonesia. 4. Membentuk Komite Nasional. Tujuan dibentuknya Komite Nasional adalah untuk meringankan tugas presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sidang PPKI kedua. Sidang PPKI 2 berlangsung pada 19 Agustus 1945. Adapun fokus sidang kedua ini adalah membahas tentang wilayah Indonesia dan mengatur jalannya pemerintahan. Berikut beberapa hasil keputusan yang telah disepakati.
Pembagian wilayah Indonesia hasil pertama adalah keputusan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nantinya untuk masing-masing provinsi akan dipimpin oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Jawa Tengah, Gubernur Raden Panji Suroso. Jawa Barat, Gubernur Sutarjo Karto Hadikusumo. Jawa Timur, Gubernur Raden Mas Suryo. Sumatera, Gubernur Teku Muhammad Hasan. Kalimantan, Gubernur Pangeran Muhammad Nur. Sulawesi, Gubernur Sam Ratu Langit. Maluku, Gubernur Johannes Latuharhari. Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Penetapan 12 departemen, 1 Menteri Agama, 2 Ketua Lembaga Tinggi Negara, 1 Sekretaris Negara, dan 1 Juru Bicara Negara. Berikut susunannya. Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri. Raden Arya Wiranata Kusuma, Menteri Dalam Negeri. Insinyur Suratsman, Menteri Kemakmuran. Profesor Supomo, Menteri Kehakiman. Dr. Samsi, Menteri Keuangan. Ki Hajar Dewantara, Menteri Pengajaran. Dr. Buntaran Martoatsmojo, Menteri Kesehatan. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Sosial. Supriyadi, Menteri Pertahanan. Abi Kusno Jokrosuyoso, Menteri Penghubung ad interim. Ami Saripudin, Menteri Penerangan. Dr. Amir, Menteri Negara. Alexander Andries Maramis, Menteri Negara. Sartono, Menteri Negara. Otto Iskandar Dinata, Menteri Negara. Dr. Kusuma Atsmaja, Ketua Mahkamah Agung. Gatot, Ketua Jaksa Agung. Raden Soekarjo Wio Pratnoto, Juru Bicara Negara. Abdul Gofar Pringgodigdo, Sekretaris Negara. Membentuk Komite Nasional Daerah. Komite Nasional ini berada di setiap daerah yang bertugas membantu Presiden. Sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan berikut. 1. Pendirian Komite Nasional Pusat ditujukan untuk menghadapi pemilu yang dapat dilakukan di masa mendatang. Kasman Singodimedjo ditunjuk menjadi ketuanya. 2. Pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, karena sebelumnya para pemuda menghendaki dengan segera pendirian Tentara Nasional. 3. Pendirian PNI. Hasil sidang yang terakhir adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Adapun tujuan pendiriannya sendiri adalah mendukung Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, dan berdaulat. Pembubaran PPKI. Setelah melaksanakan tugas untuk kemerdekaan dan berhasil mewujudkannya, maka pada 29 Agustus 1945 Badan PPKI secara resmi dibubarkan. Pembubaran PPKI tersebut bersamaan dengan adanya pembentukan dan pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi untuk melanjutkan rencana tata pemerintahan selanjutnya. PPKI sangat berperan penting dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap PPKI sebagai sebuah lembaga yang dibuat pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tidak boleh diremehkan, apalagi dilupakan. Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang ditembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Dan hingga pada akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri dan merdeka.